kembali lagi bersama Ibu Ana Muslimah di mata pelajaran ekonomi kelas 10 bab 1 konsep ilmu ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan pada pertemuan hari ini, yang pertama, memahami konsep biaya peluang, memahami prinsip dan motif ekonomi, hingga pada memahami skala prioritas. Pembahasan pertama mengenai memanfaatkan biaya peluang atau disebut sebagai opportunity cost. Apa itu biaya peluang? Nah, biaya peluang merupakan biaya yang timbul akibat dari mengorbankan kesempatan menggunakan barang dan jasa untuk tujuan yang lain. Nah, biaya peluang juga dapat diartikan sebagai kesempatan yang hilang karena seseorang telah memilih alternatif lain. Nah, poin pentingnya kesempatan yang hilang. Sebagai contoh nih, kalian sering merasa bingung nih, misalnya kalian ingin membeli es krim tapi ingin juga membeli coklat. Sedangkan uang kalian hanya 10.000. Nah, 10.000 itu hanya cukup untuk membeli salah satunya. Misalnya nih, kalian memilih coklat. Nah, dari ilustrasi tersebut, biaya peluangnya yaitu es krim. Kenapa es krim? Karena kalian memilih coklat. Nah, kalian hilang kesempatan untuk membeli es krim. Nah, jadi poin pentingnya, biaya peluang itu kesempatan yang hilangnya. Jadi kesempatan hilangnya apa? Es krim, karena kalian memilih coklat. Nah, biaya peluang tidak harus berupa uang, tetapi bisa berupa waktu, kesempatan, keuntungan pada masa depan, ataupun kesempatan. Nah, kenapa sih biaya peluang itu bisa muncul? Nah, biaya peluang itu muncul karena sumber-sumber daya ekonomi ini bersifat terbatas, sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhan yang tentunya didasarkan pada skala prioritas kebutuhan. Biaya peluang menurut beberapa ahli. Yang pertama, di sini ada menurut M. Gregory Mankiw. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan menurut Paul A. Samuelson dan William D. Dorhaus mengatakan bahwa keputusan mengandung biaya peluang karena memilih satu hal dalam dunia kelangkaan berarti menyerahkan sesuatu yang lain. Nah, biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang paling berharga yang hilang. Selanjutnya menurut Robert B. Ekulun and Robert B. Biaya peluang adalah biaya dari penggunaan sumber daya ekonomi untuk tujuan tertentu, diukur dalam ukuran keuntungan yang tidak jadi didapat karena tidak memilih alternatif itu dibandingkan dengan komoditas yang didapat sebagai gantinya karena memilih suatu alternatif. Nah, di sini ada contoh soal biaya peluang. Seorang siswa yang baru SMA ingin melanjutkan kuliah untuk mendapatkan gelar S1. Nah, biaya yang harus dibayarkan untuk kuliah di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Biaya tetap 5 juta, uang semester 8 dikali 3 juta 24 juta, pembelian buku 10 juta, uang asrama 48 bulan 48 juta. Nah, di sini ditotalkan atau biaya eksplisitnya yaitu 87 juta. Nah, sebenarnya calon mahasiswa tersebut jika tidak kuliah dapat bekerja dengan gaji sebesar 3 juta sebulan. Jika dia bekerja selama 4 tahun, dia akan memperoleh gaji sebesar 144 juta.
atau disebut juga sebagai biaya implisit. Hal ini tidak diperolehnya karena tidak kuliah. Pertanyaannya, berapa biaya peluang siswa tersebut untuk kuliah S1? Sini langsung ada jawabannya. Biaya eksplisitnya 87 juta, biaya implisitnya 144 juta. Nah, biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan. Biaya implisit adalah biaya peluangnya. Jadi, biaya peluang dalam contoh ini adalah 144 juta. Karena siswa ini lebih memilih untuk kuliah dibanding untuk bekerja. Ini biaya peluang diantaranya ada biaya peluang pada individu. Artinya, pilihan yang dilakukan oleh sekelompok individu ataupun perusahaan dalam mengkonsumsi atau memproduksi karena kelangkaan yang dihadapi. Pilihan yang dibuat akan menimbulkan biaya peluang. Jadi, biaya peluang adalah pengorbanan yang dilakukan seseorang karena mengambil sebuah pilihan. Perhitungan biaya peluang dari setiap orang pasti berbeda-beda, bergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi orang tersebut. Selanjutnya, ada biaya peluang pada tenaga kerja. Biaya peluang pada tenaga kerja dalam suatu produksi, biaya peluang sering muncul pada penggunaan tenaga kerja karena tenaga kerja digunakan dalam proses produksi memiliki keterbatasan dalam hal waktu, kesempatan, dan keahlian. Nah, biaya peluang pada tenaga kerja merupakan nilai dari kesempatan kerja untuk memproduksi suatu barang yang harus dikorbankan sebagai akibat memilih untuk memproduksi barang ini. Jelas ya, kalau biaya peluang pada tenaga kerja contohnya pada produksi pakaian misalnya. Kita hanya punya modal 10 juta, sedangkan kita ingin membuat pakaian wanita dan pakaian pria. Nah, sedangkan 10 juta itu bisa untuk memilih salah satunya, memilih memproduksi pakaian wanita atau pria. Nah, misalnya kalian memilih untuk memproduksi pakaian wanita, jadi biaya peluangnya yaitu pakaian pria karena kalian memilih untuk memproduksi pakaian wanita dan hilang kesempatan untuk memproduksi pakaian pria. Begitu contohnya. Selanjutnya membahas mengenai tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Tindakan ekonomi. Apa sih tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mencapai kemakmuran. Tindakan ekonomi ini ada 3, yaitu produksi, yakni kegiatan memproduksi barang dan jasa. Ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai, serta mengurangi barang dan jasa hasil yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, tindakan ekonomi dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Nah, ada tindakan ekonomi rasional, yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan manusia
dalam upaya memenuhi kebutuhan dengan didasarkan pada sikap rasional dan pilihan paling menguntungkan. Yang kedua ada tindakan ekonomi irasional, yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dengan didasarkan sikap tidak rasional. Selanjutnya membahas mengenai prinsip ekonomi. Apa sih prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi ini diartikan sebagai usaha yang disertai pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau pengeluaran biaya tertentu untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Nah, penerapan prinsip ekonomi menunjukkan bahwa perilaku ekonomi menerapkan tindakan ekonomi yang rasional. Nah, prinsip ekonomi ini dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi, yaitu ada produsen, konsumen, dan distributor yang kita akan bahas. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi produsen. Nah, bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Produsen menerapkan prinsip ekonomi yaitu mengikuti selera masyarakat, menentukan biaya yang paling hemat dan efisien, menentukan cara produksi yang paling efektif, menghasilkan barang yang berkualitas tinggi, serta memperoleh keuntungan yang maksimal. Selanjutnya di sini ada prinsip ekonomi konsumen. Ini mohon maaf, tipe. Bertujuan memperoleh kepuasan maksimal dari barang dan jasa yang dikonsumsi dengan cara yang rasional, yang masuk akal. Penerapan prinsip ekonomi konsumen dilakukan dengan cara membuat daftar prioritas kebutuhan dan yang paling penting, mencari informasi barang dan jasa, memilih barang yang berkualitasnya baik, bersikap hemat, memperhatikan nilai guna barang dan jasa, serta memperhatikan daya belinya. Selanjutnya, prinsip ekonomi distributor. Nah, prinsip ekonomi distributor ini antara lain menyesuaikan barang dagangannya dengan selera dan kebutuhan masyarakat, menentukan harga jual barang dagangannya, meningkatkan kualitas layanan konsumen, mencari keuntungan dengan mempertimbangkan pengorbanan tertentu, serta menyalurkan barang secara tepat dalam hal jumlah, waktu, dan mutu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi merupakan alasan atau tujuan individu atau lembaga dalam melakukan tindakan ekonomi. Nah, motif ekonomi ini dibedakan menjadi dua nih, ada motif intrinsik, adalah alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi yang didorong keinginan dari dalam diri sendiri, meliputi upaya mencapai kepuasan, memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan status sosial, dan memenuhi selera atau gaya hidup. Dan motif ekonomi yang kedua, ada motif ekstrinsik, adalah alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi yang didorong faktor dari luar dirinya. Misalnya nih, faktor sosial budaya. Motif ini meliputi keinginan memperoleh penghargaan, meringankan beban orang lain, dan menunjukkan eksistensi sosial di masyarakat. Di sini ada motif ekonomi produsen pertama. Yang pertama yaitu keinginan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tentu saja mencari kekuasaan ekonomi, menunjukkan eksistensi di lingkungan sosial, hingga memperoleh penghargaan. Yang kedua, motif ekonomi konsumen, memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh kepuasan maksimal agar dapat diterima dalam lingkungan masyarakat, agar status sosial.
juga ada motif ekonomi distributor, agar mempercepat proses distribusi ke konsumen, agar barang dan jasanya merata, hingga pada menjaga kesinambungan proses produksi. Selanjutnya di sini ada motif ekonomi dalam melakukan tindakan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari laba. Merupakan dorongan untuk mencari laba atau keuntungan yang didorong oleh inovasi atau penemuan-penemuan. Yang B, memperoleh kekuasaan bertujuan mendapatkan kekuasaan di masyarakat. Misalnya, pengusaha yang telah sukses masih terus bekerja keras dengan harapan dapat menguasai perdagangan yang lebih luas. Yang C, motif sosial merupakan keinginan untuk menolong sesama manusia, misalnya memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Yang D, memperoleh penghargaan. Merupakan motif yang mendorong seseorang untuk mendapatkan penghargaan, misalnya ingin diakui dalam status sosial yang lebih tinggi dari lingkungan sekitar. Skala prioritas. Nah, untuk menanggulangi adanya kelangkaan, kita harus membuat skala prioritas. Skala prioritas itu apa? Yaitu menentukan mana kebutuhan yang lebih penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas. Yang pertama, tingkat kepentingannya. Lebih penting mana? Lebih besar kemampuan diri